Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang pintar. Hari ini kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk siapkan buku catatan kalian untuk mencatat informasi-informasi penting pada pembelajaran kita hari ini. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah tanaman singkong. Tanaman singkong banyak diolah sebagai bahan makanan. Nah, beberapa jenis bahan makanan yang terbuat dari singkong bisa dilihat seperti di bawah ini. Nah, anak-anak, sekarang yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang tanaman singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat Indonesia. Singkong juga merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang ada pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya akan serat dan karbohidrat, namun miskin akan protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Nah, anak-anak, di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya, keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Bahkan, hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Indonesia, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Tapi, anak-anak, tahukah kamu bahwa singkong juga dapat digunakan sebagai energi alternatif? Nah, selain dijadikan sebagai bahan makanan seperti yang di atas tadi, ternyata singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol ternyata kualitasnya itu lebih baik. Manfaat dari bioetanol untuk kendaraan bermotor antara lain, pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, dan tentunya ramah lingkungan. Dan selain singkong, sumber bioetanol lain dapat ditemukan pada ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Tetapi, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, anak-anak, ternyata singkong yang biasa kita jumpai sehari-hari juga bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Bahkan dapat menghemat bahan bakar sekitar 20%. Dan untuk materi terakhir pada pembelajaran kita hari ini, supaya anak-anak lebih semangat lagi,
Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semangat terus belajarnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.